Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 3 Sungai Hilir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi lillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan yaitu MPLS pada tahun 2020, dan tak lupa pula salawat berikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita pada saat ini. Baiklah Ananda sekalian, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti program MPLS SMA Negeri 3 Sungai Hilir yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Senin. Jadwal dan tata tertib MPLS sudah panitia sharekan di grup calon siswa SMA Negeri 3 Sungai Hilir. Pada tahun 2020 ini kita sama-sama mengalami yaitu masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang adalah COVID-19. Maka pemerintah menganjurkan kepada kita khususnya yaitu melaksanakan MPLS secara daring. Mengapa MPLS ini dilaksanakan? Karena ada dasar hukum MPLS yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, dasar hukum PLS tersebut adalah tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengertian PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk mengenal program sekolah. Dari segi prasarana sekolah, cara belajar, pemanaman konsep, pengenalan sekolah, pembinaan awal untuk sekolah. Tujuan PLS dilaksanakan adalah 1. Mengenali potensi diri sendiri, yaitu mengenal sekolah mengenal peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi semangat peserta didik. Yang ketiga, membantu siswa baru beradaptasi terhadap sekolah SMA Negeri 3 Sungai Hilir. Yang keempat, mengembangkan interaksi perilaku positif. Dasar pengertian dan tujuan ini yang perlu Anda ketahui dan simak bersama-sama. Baiklah, materi pertama akan segera kita mulai. Materi pertama, Kamis 9 Juli 2020 yang akan kita sampaikan adalah mengenai tata tertib SMA Negeri 3 Sungai Hilir yang perlu Anda ketahui. Tata tertib SMA Negeri 3 Sungai Hilir di sini memiliki visi, misi, dan kebijakan mutu. Visi kita adalah SMA Negeri 3 Sungai Hilir yang berakhlak mulia, berprestasi unggul, dan cinta lingkungan. Di sini ada juga indikator yaitu terwujudnya keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti luhur, terwujudnya kejujuran, terwujudnya perolehan nilai ujian nasional dan ujian akhir sekolah yang tinggi, terwujudnya lulusan yang dapat diterima pada perguruan tinggi negeri favorit, dan sampai terwujudnya pembelajaran dan komunikasi dalam berbahasa asing. Misi mengembangkan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk pembelajaran, menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah,
sampai menumbuh kembangkan sikap cinta dan peduli terhadap lingkungan. Kebijakan mutu. Di sini ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, bab 1, ketentuan umum mengenai tentang tata tertib SMA Negeri 3 Singhilir. Pasal kedua, yaitu landasan, maksud dan tujuan. Bab kedua, yaitu mengenai tata tertib, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Contohnya, pada saat ini kita mengalami yaitu COVID-19, maka kita mengadakan pembelajaran secara daring. Mengenai tentang kehadiran, pasal keempat mengenai tentang kehadiran siswa. Peraturan ini kita terapkan jika kita sudah dalam kondisi aman dan bisa tatap muka di sekolah. Yang pertama, tentang kehadiran siswa. Siswa wajib hadir di sekolah jam 7.00. Siswa wajib hadir di sekolah jam 7.00. Mengapa kita terapkan jam 7? Karena jam 7.15 siswa sudah berkumpul di depan kantor untuk mengikuti instruksi-instruksi yang akan disampaikan oleh pihak sekolah. Jam 7.30 pintu gerbang sudah ditutup. Jika kami pihak sekolah menjumpai Anda masih di luar pintu gerbang di atas jam 7.30, maka Anda tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan sekolah, kecuali Anda menyampaikan pada orang tua dan ajak orang tua tersebut ke sekolah untuk meyakinkan kami bahwa Ananda memiliki alasan mengapa Ananda bisa terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, siswa meninggalkan sekolah sekurang-kurangnya harus izin kepada guru kelas dan guru piket. Siswa yang tidak hadir di sekolah diwajibkan membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, atau menyerahkan surat keterangan dokter bagi yang sakit, memberitahu melalui telepon 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, yang ditindaklanjuti dengan surat izin dari orang tua atau wali. Bagi siswa kelas 10 dan 11 wajib hadir untuk mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Siswa harus hadir untuk mengikuti kegiatan sekolah yang diwajibkan. Ketentuan pakaian seragam hari Senin yaitu seragam OSIS lengkap, hari Selasa seragam OSIS lengkap. Seragam OSIS di sini adalah putih abu-abu. Hari Rabu seragam pramuka lengkap, hari Kamis seragam PDH, hari Jumat yaitu seragam Melayu. Di sini bisa dilihat pada Ananda larangan-larangan yang perlu Anda ketahui adalah memakai aksesoris. Siswa putra dilarang bertindik, bertato, memakai atau membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya. Siswa putri dilarang bertato, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan, memakai gelang ataupun kalung bukan emas, dan memakai gelang ataupun kalung emas berlebihan. Ketentuan istirahat nanti bisa Anda ketahui. Di sini ada etika
Siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Siswa bersikap dan berperilaku sopan. Siswa wajib menjaga keamanan. Siswa wajib pakai pada tempatnya. Siswa dilarang menyebarkan berita bohong dan memfitnah. Siswa putra berambut pendek, rapi dan tidak disemir warna. Siswa dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku. Siswa dilarang melakukan pemalsuan pada tangan dan sampai. Siswa dilarang merokok atau membawa. Di sini sudah jelas. Berikutnya, siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jika Ananda melanggar peraturan sekolah, maka Ananda akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan ibadah, memperingati hari besar nasional dan upacara bendera, dan perlu Ananda ketahui, kami SMA Negeri 3 Sungai Hilir yaitu menerapkan credit point dan debit point. Jadi kami di sini menerapkan yaitu bagi siswa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi, dan bagi siswa yang berprestasi membawa nama baik sekolah juga akan mendapatkan poin. Di sini ada credit point pelanggaran. Yang pertama mengenai kehadiran, poin sudah jelas dari angka sampai tidak melaksanakan sholat berjamaah, poin sudah jelas. Yang kedua dari segi pakaian seragam yang tadi sudah dijelaskan. Jika Ananda baju tidak dimasukkan dalam pekarangan sekolah maka Ananda dapat mendapatkan poin 10 salah satunya. Atau mencoret seragam sekolah, ini dari segi seragam. Yang kedua dari waktu kegiatan pembelajaran, siswa terlambat masuk kelas atau mengikuti kegiatan pembelajaran mendapatkan poin 20. Mengganggu kegiatan pembelajaran kelas lain, mengaktifkan dan menggunakan handphone, audio, video player, ini juga mendapatkan poin 15. Tidak membawa buku mata pelajaran mendapatkan poin 15. Yang berikutnya yaitu dari segi upacara. Dalam upacara berlangsung, jika ada siswa yang gagal dalam mengikuti upacara akan mendapatkan poin. Tidak mengikuti upacara atau terlambat akan mendapatkan poin 15. Dan tidak berbaris pada tempatnya itu mendapatkan poin 10. Berikutnya tentang kendaraan. Tapi tidak pada tempatnya atau tidak teratur yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, maka Ananda akan mendapatkan poin 30. Membunyikan sebuah motor keras-keras akan mendapatkan poin 20. Bising dan memodifikasi berlebih yang membahayakan diri sendiri dan orang lain akan mendapat 50. Di sini ada keterangannya, apabila knalpotnya itu diubah, ya bising, mengganggu diri sendiri dan orang lain, mendapat poin 50. Satu kali peringatan, jika tetap melanggar, maka knalpot tersebut akan dicopot dan disita menjadi milik sekolah. Tindakan kerusakan, membuang sampah sembarangan, sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan air, udara, suara, dan tanah. Berikutnya yaitu mengenai tentang etika. Masuk atau keluar lewat jendela poin 75. Melompat pagar sekolah poin 75. Atau mengabaikan perintah tugas guru mendapatkan poin 70. Dan membawa HP atau kaset CD porno di dalam atau di luar sekolah baik sebagai subjek maupun objek akan mendapatkan 75. Dan jika kami menjumpai Ananda nanti membawa HP ke sekolah tanpa seizin guru bina studi, maka Ananda akan mendapatkan poin 75. Dan apabila masih dilanggar juga, maka HP tersebut akan disita
dan disimpan dan menjadi milik sekolah. Di sini tidak ada istilah memakai sandal. Maka anak-anak jika bawa sandal tanpa alasan apapun, ya maka 2 kali peringatan. Jika tetap melanggar akan disita menjadi milik sekolah. Rambut dan kuku, ini penting, ini laki-laki, ya jika berkuku panjang atau mewarnai kuku poin 10, rambut gondrong dikucir atau disemir akan mendapat poin 20. Rokok, ya, membawa atau menjual rokok di sekolah mendapat poin 75. Narkoba, perjudian, minuman keras, ini sudah besar. Salah satu contohnya membawa mengedarkan narkoba di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Apabila kami pihak sekolah mengetahui, maka Ananda langsung dikeluarkan dari pihak sekolah, karena pihak sekolah yaitu memiliki batas poin sampai 200. Jika Ananda melanggar sampai batas 200, maka Ananda akan dikembalikan pada orang tua atau dikeluarkan secara tidak hormat. Benda-benda lain, begitu pula berkelahian, biang keladi berkelahian dengan siswa atau orang luar sekolah juga akan mendapatkan poin. Sini tindakan terhadap nama baik sekolah. Sini yang terpenting ini tindakan terhadap nama baik sekolah. Salah satunya melakukan penekanan atau surat izin. Jadi kalau Anda sakit atau izin, jangan asal-asal membuat surat izin. Setelah itu, berada di luar tempat tinggal di atas jam 12 malam atau jam 24.00 tanpa alasan yang jelas. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah atau terlibat pencurian yang mengakibatkan berurusan dengan berwajib atau menjelek-jelekan sekolah dan desa di Facebook atau di dunia maya lain, maka Ananda akan mendapat sanksi dan kemungkinan bisa akan dikeluarkan secara tidak hormat. Setelah itu tindak lanjutnya. Jika Ananda melanggar poin tadi, maka ada tindak lanjutnya. Di sini ada tindak lanjut. Jika Ananda poin 10, maka akan ditangani oleh guru piket sampai poin. Di sini ada sampai poin 199. Ya, nomor 12. Perhatikan nomor 12. 151 sampai 199. Jika Ananda sampai poin tersebut, maka pada orang tua yang ketiga, ini yang terakhir nih, dan dipertemukan BK dan melakukan kesiswaan. Di sini Ananda harus membuat pernyataan bermatang dan disekat selama 3 minggu. Tetapi apabila Ananda sudah di atas 200, maka orang tua oleh kepala sekolah, ya itu keterangannya itu dikembalikan kepada orang tua. Ini poin denda, poin 5 sampai 30, nomor 10, 111 sampai 120. Mengapa poin denda ini kita laksanakan? Perlu Ananda ketahui, poin denda dilaksanakan supaya jelas Ananda tidak melanggar peraturan. Di mana pun Ananda berada, baik di desa, di rumah, apalagi di sekolah, ini pasti semua instansi itu memiliki peraturan. Peraturan diadakan supaya patuh taat terhadap peraturan dan tidak melanggar. Supaya Ananda memiliki efek jerak, maka kami pihak sekolah membuat poin denda di sini. Nah, coba Ananda perhatikan sendiri tadi, kalau alfa 1 kali alfa berapa dikalikan seandainya berapa kali alfa Ananda, kalikan itu berapa poinnya, maka Ananda akan mendapatkan denda, bisa paving block maupun berupa semen. Dan perlu Ananda ketahui, denda ini bukan untuk sekolah tetapi untuk fasilitas Ananda sekalian. Salah satu contohnya, mungkin Ananda ingin membuat lapangan bulu tangkis. Karena ada semen dan denda, maka semen tersebut akan dibuat untuk lapangan tersebut. Ini kembali pada Ananda, bukan untuk sekolah. Ini kembali pada Ananda. Itu tadi pada kredit, yaitu pelanggaran. Sekarang debat ini adalah debat atau penghargaan bagi siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Contoh,
Ananda mendapat peringkat 3 besar di kelas, tingkatnya kelas, P-nya 10, maka Ananda akan diberikan penghargaan Jat semester. Apa berupa penghargaannya? Mungkin salah satunya berupa piagam atau sertifikat, mungkin dan lain-lain. Itu jika tingkat kelas. Yang berikutnya dari segi akademis, seumpama Ananda prestasi LSN atau FL2SN, tingkat kecamatan, Ananda mendapat poin 30. Kalau Ananda sampai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, maka Ananda bisa mendapatkan poin 200. Ini poinnya positif nih, bukannya negatif. Namanya debit point atau penghargaan. Kalau dari segi akademis, contohnya ada peringkat 3 besar, ya tingkat sekolah 20, prestasinya kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional sampai peringkat 200. Setelah itu lanjut ke organisasian, Anda aktif dalam kepengurusan organisasi, mungkin salah satunya OSIS. Ya, Anda juga mendapatkan poin atau penghargaan, yaitu mendapat poin 20. Aktif dalam kepengurusan ekstrakurikuler, itu juga mendapatkan poin 20. Atau aktif dalam suatu kepanitiaan, seumpama sekolah mengadakan yaitu persahabatan atau Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau lain-lain, maka Anda harus aktif membantu OSIS atau membantu panitia. Kalau seandainya Anda tidak punya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, maka Anda juga akan mendapatkan poin yang positif jika Anda berkelakuan baik. Contoh, tidak pernah melanggar peraturan sekolah, nah mendapatkan poin 50. Ya, memberikan informasi yang valid tentang tindak pelanggaran yang dilakukan siswa, juga mendapatkan 50. Contoh, seperti ini, si A dia melanggar, si B tahu bahwa si A itu melanggar. Kalau pihak guru mencari informasi apakah benar si A itu melanggar, padahal si B tahu, si B menyatakan pada pihak guru, iya Pak, iya Bu, bahwa si A tadi melanggar. Menyampaikan hal seperti itu positif, juga mendapatkan poin, yaitu poin 50. Jadi perlu Anda ketahui di sini sudah jelas bahwa peraturan ini yaitu sudah disepakati oleh pihak sekolah dan mengetahui kepala sekolah dan menyetujui, yaitu ketua komite kita. Jadi di sini perlu Anda ketahui sekali lagi bahwa dimanapun Anda berada, terapkanlah peraturan, tegakkanlah peraturan, disiplin, ya itu adalah kunci utama Anda untuk berhasil. Jika Anda ingin berhasil, maka disiplin dirilah dari segi diri sendiri, ya keluarga, sekolah maupun nanti bisa dimanapun Anda berada, harus tetap tegakkan sikap disiplin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, insya Allah jika ada bisa di grup nanti, ya bisa di grup, silakan ada pertanyaan, mungkin di grup, mungkin hanya 3 pertanyaan aja yang bisa Bapak bantu jawab. Silakan pada Anda yang mau bertanya. Bagi siswa yang aktif bertanya, 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Bapak. Oke, Ananda, ada pertanyaan? Silakan mengenai tentang tata tertib sekolah ini. Pertanyaan silakan ajukan di WA group ya. Silakan ajukan di situ. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari kesiswaan.
Oke, halo. Bagaimana anak-anak sekalian? Masih semangat? Harus semangat. Ananda adalah calon penerus bangsa, generasi-generasi yang mantap, jago IT, ya, mau membaca. Oke, sekali lagi pada Ananda, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Bapak sebagai kesiswaan. Dan Bapak mohon kepada Ananda, ikutilah MPLS ini ya dari awal sampai akhir. Ini hari Kamis 9 Juli 2020. Nanti setelah ini akan dilanjutkan juga pemateri-pemateri berikutnya. Pematerinya yang sangat cantik-cantik tersebut. Makanya Ananda harus semangat ya mengikuti kegiatan ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, cukup jelas. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada, ya mungkin pertemuan pertama mengenai tentang tata tertib sekolah sudah Bapak sampaikan. Bapak sebagai kesiswaan sudah menyampaikan mengenai tata tertib sekolah. Jadi dimohon pada Ananda harus memahami. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pesan Bapak, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Pak, aku bacain apa ya? Yang menentukan ekstra kita atau dari pihak sekolah, Pak? Oke, terima kasih. Yang jawab atau besok Nah, dari siapa? ada nama. Oke, yang menentukan ekstrakurikuler ya, yang pilihan ekstrakurikuler kita ini ada wajib, ada pilihan. Kalau wajib pramuka itu wajib diikuti semua ya tanpa terkecuali karena wajib. Kalau mengadakan pilihan, setiap siswa itu memiliki satu pilihan dan satu wajib. Dan untuk menentukan itu nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Taufik SPD mengenai tentang pilihan ekstrakurikuler tersebut. Ya, yaitu mengenai tentang bakat minat siswa tentang ekstrakurikuler mau kemana arahnya. Dari sekarang tetapkan terlebih dahulu mau ambil apa ekstrakurikulernya. Mungkin nanti pas waktu pemateri berikutnya akan menyampaikan secara detail. Oke, terima kasih kepada tanya pertama. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke materi kedua. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti materi selanjutnya. Terima kasih.